Halo semuanya, saat ini saya mau mengganti roda koper yang sudah rusak karetnya dan tidak stabil lagi kalau untuk digunakan. Karena itu saya mau menggantinya dan semuanya sudah rusak dengan kondisi yang sama. Saya sudah membeli roda baru di mana saya sudah mengukurnya terlebih dahulu. Ini roda yang saya beli satu set dengan diameter 40 mili, lebarnya 18 mili, dilengkapi dengan kunci L, baut, as, itu ada panjang dan pendek, ring dan mur, semuanya sudah lengkap. Ini gergaji besi yang saya beli, yang saya gunakan untuk memotong baut as di koper lama. Baiklah, ini kita akan mulai mengergaji baut as di roda pertama dengan cara kita menarik atau memiringkan untuk mencari celah agar gergajinya bisa masuk ke baut as. Nah, setelah itu kita mulai menggergaji dan satu baut ini memakan waktu sekitar 2 menitan ya, tidak sampai 3 menit. Dan kalau lancar tidak ada sangkut selama menggergaji itu 1 menit saya kira sudah cukup juga. Cuman yang penting teman-teman hati-hati tangannya dan hati-hati juga jangan sampai terkena merusak koper gitu ya, roda koper dudukannya, nanti kan malah jadi keluar biaya yang lebih besar lagi. Kita terus menggergaji dan karena ini yang pertama pasti butuh penyesuaian ya teman-teman, gimana cara megang yang enak, terus gimana supaya tangannya tidak kena gergaji, dan karena kopernya kosong juga ini jadi sangat goyang ya, bergetar gitu, goyang. Jadi tentunya kita juga harus menahannya gitu ya. Dan kalau saya menahan dengan kaki gitu ya, jadi udah sedikit lebih membantu supaya tidak terlalu goyang-goyang gitu. Tapi kalau teman-teman misalkan berdua, saya yakin lebih enak lagi karena satunya bisa membantu untuk memegang kopernya, jadi sehingga tidak terlalu goyang-goyang, jadi bisa lebih memudahkan ketika menggergaji, seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ketika menggergaji mohon diperhatikan agar tetap lurus, jangan miring-miring, jadi tetap stabil gitu ya, dipertahankan di posisi lurus supaya tidak mengenai kedudukan plastik yang untuk memasang roda. Kalau misalkan kena, takutnya nanti malah jadi tidak kuat lagi untuk menopang beban, ataupun ketika ada hempasan malah patah. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Nah, di sini sudah mau terputus baut as lamanya, dan ketika sudah mau putus karena kedudukannya tidak rata lagi, makanya dia banyak tersangkut. Nah, ini udah putus. Nah, sekarang kita mau copotin baut asnya supaya kita bisa mengeluarkan semuanya dengan gampang. Dan setelah itu kita bisa lanjut untuk memotong baut as berikutnya. Baut lamanya ini pakai seperti paku rivet ya, jadi paku tembak yang dimana kalau kita mau membukanya yaitu harus diputuskan, kalau enggak biasanya sih pakai bor ya. Nah, ini roda lamanya. Nah, sekarang ini roda kedua, dilakukan dengan cara yang sama, mencari celah untuk memasukkan mata gergaji besi. Oke, ini memotong roda kedua. Di sini saya skip aja.
dan kurang lebih memakan waktu yang sama ya. Seperti tadi kita cabut bautnya, dan kalau misalkan agak susah kita pakai obeng yang bisa masuk ke asnya, kita dorong keluar dan copot. Selesai. Ini baut yang ketiga. Sebenarnya teman-teman, untuk rodanya sebenarnya ini masih bagus, cuman jadi di roda ini yang sekarang teman-teman lihat ini adalah karet, bukan karet ya, tapi bahan seperti PVC gitu yang keras, dan tadinya ada karetnya gitu kayak rubber yang melingkari rodanya. Karena sudah nggak ada, jadi waktu didorong itu kopernya itu bunyi ya, seperti tuk 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 kayak gitu, karena kan nggak ada karetnya lagi ya. Nah, waktu di bandara ya agak malu ya suara apa gitu kan ya. Baik teman-teman, semua roda sudah digergaji, sudah selesai, dan saatnya memasang roda baru. Baiklah teman-teman, ini saya akan memasang roda pertama, dan jangan lupa ada baut, dikasih ring. Terus untuk murnya juga sama, mur digunakan ring juga supaya lebih cengkram ya, supaya lebih menggigit, dan tentunya supaya tidak merusak dudukan untuk memasang roda. Yang penting, nah di sini dikunci jangan terlalu kencang ya, karena besi dengan bahan plastik, pasti bahan plastik akan kalah gitu ya. Yang penting dikunci secukupnya saja, kira-kira sudah cengkram, sudah cukup. Nah, untuk informasi tambahan, saya juga sudah menggunakan rodanya dengan berat 22 kilo gitu ya. 22 kilo ya, mungkin terbanting gitu ya. Juga di bandara mungkin teman-teman juga tahu, bukan rahasia umum juga gitu ya. Dan rodanya kuat ya, rodanya bagus, dan ya saya kira cukup worth it gitu ya. Nah, ini lanjut pemasangan roda kedua tuh, jangan lupa baut ditambah ring, terus dimasukkan ke kedudukan tengahnya, dan baru setelah itu nanti kita tambahkan lagi mur. Jangan lupa ringnya dimasukin. Nah, setelah itu kita masukkan, kita putar sedikit biar dia kunci, dan udah kira-kira sudah lumayan kencang, baru kita kencangin dengan kunci L yang sudah kita dapatkan ketika kita membeli roda. Oke teman-teman, ingat ya, dikunci secukupnya aja, karena baut besi dia akan mengalahkan bahan plastik kalau kita terlalu memaksakan untuk supaya dia cengkram gitu ya. Maksudnya percaya aja, kalau misalkan kita kuncinya kira-kira sudah tepat, dia tidak akan copot gitu ya, selama ya kembali lagi penggunaannya dengan benar gitu ya. Kalau misalkan penggunaannya juga ya kita nggak tahu ya, kita nggak sengaja, kita bukannya pengen merusak, cuma terkadang waktu waktu misalkan di bandara atau kita lagi kemana,
ya mungkin ya terhadap orang-orang tertentu yang kurang bertanggung jawab bisa merusak ya, dengan mungkin membanting atau bagaimana. Kalau itu sih di luar kuasa kita ya, di luar kemampuan kita untuk mencegahnya gitu. Cuman ya untuk rodanya sendiri itu cukup bagus ya, cukup bagus, dan benar-benar saking bagusnya dia, kalau di permukaan yang tidak rata, sedikit miring saja, dia bisa jalan sendiri loh kopernya. Nah, jadi buat teman-teman jangan ditinggal juga kopernya di permukaan yang nggak rata, nanti kopernya bisa jalan sendiri tuh. Nanti saya liatin di video terakhir ya, di situ diputar aja memang nggak ada isinya, cuman diputar pelan aja, dia kopernya putarnya sangat cepat gitu loh. Iya, nanti teman-teman bisa melihat sendiri. Nah, ini pemasangan roda terakhir. Pokoknya semuanya sama. Jumlah baut itu ada panjang pendek dikasih dari awal. Ini saya pakai yang pendek aja karena kebetulan cukup dari ujung sampai ujung gitu ya. Nah, jadi saya pakai yang pendek aja karena sudah cukup. Nah, dia ada kasih dua, satu lagi yang lebih panjang gitu loh. Lebih panjang, bukannya panjang banget, cuman berbeda beberapa mili gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja. Ya, saya kira dikasih dua seperti itu, mana tahu satunya kepanjangan, satu lagi kalau terlalu pendek juga bisa pakai yang panjang, kalau misalkan terlalu panjang bisa pakai yang pendek, seperti itu kali ya. Jadi bisa menyesuaikan. Iya, dan jumlah murnya juga ada lebih satu kayak gitu, jumlah ringnya juga ada lebih, walaupun kita sudah pemasangnya di satu roda itu dua ring ya, jadi 5 ringnya juga lebih seperti itu. Nah, selesailah teman-teman pemasangan rodanya, tuh bisa dilihat sendiri, itu berputar ya, cuman mungkin karena warnanya gelap jadinya tidak terlalu kelihatan. Nah, teman-teman pasti pada penasaran berapa harga pasaran roda seperti yang saya buat ini kalau kita mengganti ke 4 rodanya. Saya sudah survei ke 2 toko, harganya itu di sekitaran 300 sampai 400 ribu ya. Nah, ini saya beli hanya rodanya 50.000 sampai 55.000 dan gergajinya hanya 35.000. Kalau teman-teman pintar-pintar bisa dapat diskon. Jadi totalnya cuma 85.000 untuk mengganti semua ini. Nah, lihat hasilnya tuh. Seperti tadi yang saya bilang, gampang banget diputar tuh. Cukup diputar dengan pelan, tetapi dia sudah terputar dengan sangat cepat. Dan teman-teman bisa melihat sendiri, saya memutarnya dengan jari saja. Digerakin, maju mundur, kiri kanan juga aman semuanya. Baiklah teman-teman, inilah yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat. Mohon bantuannya untuk di like, di share, dan untuk informasi yang lebih lengkap saya tulis di deskripsi. Terima kasih teman-teman.